apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK? Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Binanda Ferisa dengan NPM 2510631160067. Perkenalkan, nama saya Haidar Fatur Rahman dengan PM 251063116017. Perkenalkan, nama aku Burhan Raka Prianto dengan NPM 25106311601113. Perkenalkan, nama saya M. Faisal, NPM 25106311601119. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah masalah besar yang masih menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, yaitu korupsi. Korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum biasa. Korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena dampaknya sangat luas dan merugikan banyak orang. Korupsi dapat merusak sistem pemerintahan, menghancurkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat pembangunan negara. Bahkan, dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, dan kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu, sebenarnya apa itu korupsi? Mengapa korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa? Mari kita bahas bersama. Korupsi berasal dari kata Latin corruptio yang berarti penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan negara. Contoh tindakan korupsi antara lain penggelapan uang dana, menerima suap, penyalahgunaan jabatan, markup anggaran proyek, gratifikasi, atau pemberian hadiah pada pejabat. Korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa karena beberapa alasan. Yang pertama, korupsi dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Kedua, dampaknya sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga, korupsi seringkali melibatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan penting. Karena itulah, penanganan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa, tetapi membutuhkan penanganan yang luar biasa besar. Korupsi memiliki dampak yang sangat besar bagi negara dan juga masyarakat. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah masuk ke kantong pribadi para pelaku korupsi. Akibatnya, pembangunan akan semakin terhambat di suatu negara tersebut. Anggaran Kementerian Pertanian disebut digunakan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Yang kedua adalah meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial ketika dana bantuan sosial pendidikan atau kesehatan dikorupsi. Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan menjadi tidak mendapatkan haknya. Yang ketiga adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masyarakat melihat pejabat publiknya melakukan korupsi, maka kepercayaan terhadap lembaga negara akan semakin menurun. Saya kira sampai sekarang kita tidak percaya lagi dengan pemerintah. Pemerintah kehilangan kepercayaan. Dia berpidato di mana-mana, apapun dilakukan itu, masyarakat sudah tidak percaya itu. Kalau kita analogikan negara itu keluarga itu tetap utuh meskipun dia miskin, Pak. Menurun. Ya, tapi adalah rusaknya sistem hukum dan pemerintahan. Korupsi dapat membuat sistem pemerintahan menjadi tidak adil karena keputusan seringkali dipengaruhi oleh uang atau kepentingan tertentu. Karena dampaknya yang begitu luas, maka korupsi dianggap sebagai ancaman bagi masa depan bangsa dan juga negara. Masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari, merah makin memudar. Untuk mengatasi masalah korupsi, diperlukan berbagai upaya yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku tindakan korupsi. Di Indonesia,
terdapat lembaga khusus yang menangani kasus korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK. Selain itu, pendidikan anti korupsi juga sangat penting untuk menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak dini. Masyarakat juga memiliki peran besar dalam mencegah korupsi, misalnya dengan tidak memberikan suap, melaporkan tindakan korupsi, dan mendukung transparansi dan kejujuran dalam pemerintahan. Jika seluruh masyarakat bekerja sama, maka upaya pemberantasan korupsi akan menjadi lebih efektif. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab penuh untuk membangun masa depan bangsa kita yang jauh lebih baik lagi. Kita harus berani mengatakan tidak terhadap korupsi dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dari kejujuran, karena pada akhirnya masa depan Indonesia akan bergantung pada generasi selanjutnya yang selalu berintegritas dan bebas dari korupsi. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, serta para generasi muda yang amanah terhadap pekerjaan maupun jabatan yang sekarang lagi dilaksanakan. Terima kasih. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari.